Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk hidup sampai dengan saat ini. Semoga dengan nikmat yang masih kita terima hingga sampai detik ini, kita terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, insyaallah saya akan membacakan atau melanjutkan pembacaan hadis Riyadhus Shalihin, bab tentang keutamaan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikati warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, para malaikat dan malaikat Jibril turun dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Surat Al-Qadr ayat 1 sampai dengan 5. Hadis pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa melakukan sholat sunnah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Pelajaran-pelajaran hadis, Lailatul Qadar memiliki keutamaan tersendiri dan kita diperintahkan menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah, karena ibadah di malam itu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Pahala menghidupkan Lailatul Qadar akan semakin besar jika kita melakukan sholat isya dan subuh secara berjamaah. Hadis kedua, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, beberapa sahabat Nabi SAW bermimpi bahwa Lailatul Qadar berada di 7 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ternyata mimpi kalian sama bahwa Lailatul Qadar berada di 7 malam terakhir. Barang siapa ingin mencari Lailatul Qadar, hendaklah ia bersungguh-sungguh di 7 malam terakhir. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis ketiga, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW selalu beriktikaf di 10 malam terakhir. Beliau bersabda, bersungguh-sungguhlah kalian mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersungguh-sungguhlah kalian mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran-pelajaran hadis, Lailatul Qadar berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan dan lebih spesifik lagi di malam-malam ganjilnya. Sebagian ulama menggabungkan maksud hadis-hadis di atas dan berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar berpindah-pindah. Artinya misalnya Lailatul Ramadan ini di malam 23, lalu Ramadan berikutnya di malam 27. Ramadan berikutnya lagi bisa jadi di malam 21 dan seterusnya. Yang ketiga, Ibnu Hajar berpendapat bahwa keberadaan Lailatul Qadar tidak dijelaskan secara eksplisit di satu malam tertentu, tapi ia tidak berpindah-pindah. Yang keempat, kita diperintahkan beriktikaf dan menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan dengan harapan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Inilah hikmahnya kenapa keberadaan Lailatul Qadar dirahasiakan. Hadis kelima, Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah SAW telah masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau mengisi 10 malam dengan beribadah, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh dalam ibadah dan menjauhi istri-istrinya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, di bulan Ramadan Rasulullah bersungguh-sungguh dalam beribadah dan berbuat baik, berbeda dengan bulan-bulan lainnya, terutama pada 10 hari terakhir Ramadan, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis,
Kita diperintahkan memperbanyak ibadah dan berbuat baik di bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir dengan harapan mendapatkan Lailatul Qadar. Kedua, kita diperintahkan mengajak keluarga kita untuk berbuat baik, terutama di hari-hari baik. Ketiga, hadis ini menjelaskan keutamaan bulan Ramadan dibandingkan bulan lainnya dan keutamaan 10 malam terakhir Ramadan dibandingkan malam-malam lainnya. Kita diperintahkan melakukan itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hukum itikaf adalah sunnah muakkad. Hadis terakhir, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, seandainya aku mengetahui malam itu adalah Lailatul Qadar, apa yang harus kubaca pada malam itu?" Beliau bersabda, "Bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun dan senang mengampuni, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Pelajaran hadis, harapan terbesar seorang muslim adalah bersih dari dosa. Kita diperintahkan memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, terutama di waktu-waktu yang mustajab, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, para ulama menyebutkan bahwa di antara tanda Lailatul Qadar adalah lapang dada dan ketentraman yang dirasakan seorang muslim ketika menjalankan ibadah. Suasana malam itu terang dan tenang. Demikian pembacaan hadis pada kesempatan kali ini. Semoga kita terus-menerus meningkatkan amal ibadah kita, khususnya di 10 malam terakhir ini di bulan Ramadan. Semoga Allah memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.